Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis, siapa yang tak pernah mendengar namanya? Nama yang dikenal semua makhluk di bumi dan di langit. Iblis juga dikenal sebagai sosok penggoda umat manusia untuk dijerumuskan ke dalam kesesatan dan kemungkaran semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman atau hari kiamat nanti. Tetapi ternyata iblis yang kita kenal sebagai penggoda umat manusia, ternyata dulunya adalah pemimpin para malaikat. Lantas, benarkah iblis adalah pemimpin dan imam para malaikat? Simak video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Iblis dulunya adalah makhluk yang sangat taat dan alim. Selama ribuan tahun, iblis sangat taat beribadah. Tak ada sejengkal pun tanah di bumi ini melainkan sebagai tempat sujudnya. Mengutip kitab tafsir Marah Labid atau yang masyhur dikenal dengan tafsir Al-Munir yang kita sering dengar dan baca, iblis diusir dari surga karena menolak bersujud kepada Adam karena iblis merasa lebih senior dan merasa ia diciptakan dari zat yang lebih mulia dibanding Adam yang baru diciptakan dari tanah. Lantas siapa sebenarnya sosok misterius iblis ini? Apakah malaikat atau makhluk lain? Dan jika dia bukan malaikat, mengapa bisa menjadi pemimpin para malaikat? Tetapi jika dia malaikat, mengapa bisa membangkang perintah Allah? Ada dua pendapat terkait dengan sosok iblis dan asal-muasalnya. Yakni pendapat pertama yang mengatakan bahwa iblis adalah malaikat, dan pendapat kedua yang menyatakan bahwa iblis adalah bangsa jin. Pendapat pertama, bahwa iblis adalah malaikat berdasarkan beberapa tafsir seperti Al-Jalalain yang disebutkan iblis disebut malaikat karena pengabdiannya selama 20.000 tahun silam jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Dalam buku karangan Muhammad Abdullah tentang iman kepada malaikat menyebutkan bahwa beberapa ulama seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Musayyib juga beberapa tafsir hadis terkemuka seperti Al-Jalalain yang menyebutkan nama iblis sebagai Azazil. Disebutkan jika iblis adalah pemimpin para malaikat yang ada di langit dunia. Lalu disebutkan Ibnu Abbas bahwa iblis termasuk dalam kelompok malaikat yang disebutkan sebagai Al-Jin untuk menjaga surga. Namun tak disebutkan dari apa iblis diciptakan, apakah dari api atau cahaya. Namun dijelaskan jika iblis saat itu sangat dihormati, paling senior, paling taat ibadahnya, serta wawasan dan pengetahuannya. Pendapat kedua, iblis bukan malaikat tetapi bangsa jin. Syahar bin Hausyab mengatakan, iblis itu termasuk golongan jin. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis dulunya disebut Azazil, panglima besar malaikat. Azazil adalah gelar untuk iblis. Dalam kitab karangan Al-Ghazali menyebutkan bahwa pada langit yang pertama, iblis itu sesungguhnya namanya disebut sebagai Al-Abid atau ahli ibadah. Pada langit yang kedua disebut Az-Zahid. Pada langit yang ketiga namanya disebut Al-Arif. Pada langit keempat namanya disebut Al-Wali. Pada langit kelima namanya disebut At-Taqi. Pada langit keenam namanya disebut Al-Kazin. Pada langit ketujuh namanya disebut Azazil. Dan dalam Lauhul Mahfuz namanya adalah Iblis. Selama 1000 tahun dia taat beribadah sujud non-stop kepada Allah. Bahkan pernah menjadi Sayyidul Malaikat atau penghulu atau pemimpin malaikat. Dan Khazilul Jannah atau juru kunci surga atau penjaga pintu surga.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan iblis dengan cepat ke langit karena lebih unggul ibadahnya di antara penghuni surga. Setiap pindah dari langit satu ke langit lainnya, Allah memberinya gelar. Dia digambarkan sebagai sosok paling rupawan, memiliki 4 sayap, berwajah terang dan simpati, bahkan para malaikat pun sangat menghormati Azazil. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dikutip dari Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali dan imam mazhab lainnya menyatakan dalam Lauhul Mahfuz namanya berubah, bukan nama sesuai prestasi ibadahnya selama 20.000 tahun itu, namun menjadi nama iblis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan nama iblis hingga akhir zaman. Perubahan nama menjadi iblis kemana dia tidak menjelaskan perintah Allah untuk menghormati Adam. Padahal penghuni langit bersujud kepada Adam kala itu. Iblis terlalu sombong, dia merasa lebih tinggi dari Adam yang hanya diciptakan dari tanah, sementara dia diciptakan dari api. Jika iblis termasuk golongan malaikat, dia tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Iblis memiliki generasi dan keturunan. Dalam firman Allah dijelaskan bahwa patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Dalam suatu kitab hadis Shalawatul Qabul Akhbar yang menjelaskan tentang iblis, karangan Syekh Taftazani bin Bashumi, Allah memerintahkan memberi tugas, memberi mandat yang agung sangat mulia pada iblis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, iblis sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Yang kedua, iblis pernah hidup bersama bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. Yang ketiga, iblis diangkat menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun. Dan yang kelima, iblis melakukan tawaf atau mengelilingi Ar-Rasy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Iblis dulunya adalah makhluk Allah yang mulia, beribadah kepadanya lebih dari 180.000 tahun, tetapi akhirnya menerima kutukan dengan ikhlas hanya karena kelalaiannya tidak menaati satu perintah. Malaikat di penjuru alam semesta dari bumi, langit, Baitul Maqmur, Ar-Rasy dan sebagainya, mereka semua menghormati iblis sebagai makhluk Allah yang terhormat dan termulia, sehingga bila iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormat pada iblis, bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana kepada rajanya, sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta. Namun sayang, di Lauhul Mahfuz, tulisan iblis terselubung rapi, tidak ada satupun makhluk yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertera Al-Kafir, Al-Mal'un, iblis ingkar terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.